Oke, nanti videonya saya bagi ya. Shalom. Yang di Zoom jelas ya? Oke. Sebentar. Saya pasang timer dulu. Oke, shalom teman-teman. Setiap kita itu pasti ingin menjadi orang Kristen yang baik. Di sini ada nggak yang nggak pengen jadi orang Kristen yang benar, jadi orang Kristen yang baik? Kalau ada, saya rasa pasti teman-teman nggak kumpul di pertemuan ini, baik secara virtual maupun offline ya. Dan sebetulnya itu juga jadi doa kita selama ini. Kita mau jadi orang yang benar. Bahkan lagu-lagu yang kita nyanyikan mengandung syair itu. Bahkan teman kita sampai ciptain lagu ya tentang perjuangan pergumulannya. Itu tanda kalau sebetulnya kita mau benar. Pertanyaannya sekarang, apa kita sudah menjadi orang yang berkenan? Sudah belum? Pada umumnya kita menjawab belum. Pertanyaan berikutnya, kapan kita mau jadi orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan? Kapan? Kalau menjawab dengan jujur ya, banyak dari kita pasti menjawab, kalau jawab dengan jujur ya, silakan nanti di cross check masing-masing. Kebanyakan dari kita jawabannya nanti atau nggak tahu. Dunia ini sebetulnya telah mewarnai kita begitu rupa, merusak karakter kita tanpa kita sadari. Nah, inilah strategi berbahaya, strategi mematikan iblis. Ini strategi mematikan iblis. Iblis itu membuat diversifikasi produk. Diversifikasi produk itu berbagai tawaran kepada manusia. Jadi produk A, produk B, produk C, produk D seakan-akan lain, tapi sama intinya. Membuat manusia binasa. Dari hal-hal yang jelas-jelas kelihatan salah atau sesat produknya ya, sampai hal-hal yang kelihatannya baik, padahal sebenarnya tidak. Ingat kisah kejatuhan Adam dan Hawa? Buah itu kelihatannya enak untuk dimakan. Nah, ini yang dinamakan diversifikasi produk. Dari yang kelihatan baik sampai yang kelihatan wah ini nggak benar nih. Tapi ada juga yang jatuh di situ. Nah, ini biasanya orang-orang yang sakit jiwanya ya. Dia udah hopeless dengan hidupnya. Akhirnya dia menggadaikan dirinya, menukarkan jiwanya untuk kesenangan dunia. Terang-terangan betul-betul menukarkan jiwanya ke iblis. Pada intinya semua itu tadi itu produknya iblis. Mesti diingat, filosofi iblis yang utama itu adalah apapun itu asal bukan Tuhan. Tujuannya jelas, yaitu agar manusia disesatkan pikirannya dan binasa. Ingat kalau dibilang pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tentu pencuri di sini iblis, mencuri, membunuh, dan membinasakan apa? Jiwa. Jiwa itu kesadaran.
Di dalam kesadaran itu terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Pikirannya dulu disesatkan. Kalau pikirannya sudah sesat, sudah duniawi, materialis, panseksualis, ateis, rasionalisme, jadi tujuannya jelas supaya manusia disesatkan pikirannya dan binasa. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dari apa yang kelihatannya terang-terangan, jelas-jelas jahat, sampai yang kelihatannya baik. Makanya Roma 12 ayat 2 bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan mindsetmu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, bukan saja baik, tapi juga berkenan. Bukan saja berkenan, tapi sempurna. Atau enggak, paling enggak, at least, minimal, kita disimpangkan untuk tidak menjadi corpus delicti. Kalau iblis nggak bisa membuat kita jadi jahat, iblis membuat kita jadi nyaman. Nah, betapa liciknya, licik sekali iblis ya dalam melakukan diversifikasi produknya. Ada kita sekarang mau coba bahas ya, apa aja sih bentuk dari diversifikasi produknya itu? Yang pertama, untuk manusia yang sakit jiwanya, iblis menawarkan, menyediakan dirinya sendiri untuk disembah. Kalau lu kasih jiwa lu ke gua kasih apa yang lu mau. Ini banyak dilakukan orang-orang yang sakit jiwanya. Misalnya gereja setan ya. Tetapi peminatnya tentu tidak banyak. Hanya tadi apa? Manusia yang sakit jiwanya. Kemudian contoh berikutnya, contoh diversifikasi produk berikutnya. Untuk manusia yang tidak tertarik dengan agama atau ateis, sebetulnya iblis tidak perlu melakukan apa-apa. Kalau orang udah nggak peduli dengan agama, orang udah nggak peduli dengan Tuhan, pasti dia akan lambat laun akan binasa. Atau bisa juga menawarkan hal-hal yang menjadikannya semakin jauh dari kemungkinan mengenal Tuhan. Misalnya apa? Dengan menawarkan rasio sebagai Tuhannya. Pikirannya, idenya sebagai Tuhannya para ateis. Pokoknya sesuatu yang kelihatannya masuk akal, sesuatu yang kelihatannya keren, nah itu. Maksudnya ateis dengan bangganya menggunakan rasionya untuk menolak adanya Tuhan. Makanya kalau kita ngerasa kita jauh dari Tuhan, sampai pada pemikiran bahwa Tuhan itu ada apa enggak sih? Nah, jangan jauh dari komunitas. Kalau kita kebanyakan menyendiri, itu banyak pikiran-pikiran liar, pikiran-pikiran jahat yang nyesatin kita. Wah, apalagi yang memang kritis ya. Diversifikasi produk yang berikutnya. Kalau sebelumnya untuk manusia yang tidak tertarik dengan agama atau ateis, berikutnya adalah untuk manusia yang religius. Maka besar kemungkinan pun iblis menyediakan agama-agama
yang tidak membawa manusia kepada pengenalan Tuhan yang benar. Nah, ini kita pernah bahas nih soal ini ya. Ya meskipun saya tidak perlu mention ya, apa sih contohnya? Intinya kalau mengajarkan, jelas-jelas mengajarkan kejahatan, membenci yang lain, sudah pasti salah ya. Dengan pikiran sempit aja kita tahu. Dengan pikiran awam aja kita tahu ini salah. Sekali lagi, jadi untuk manusia yang religius, maka besar kemungkinan iblis pun menyediakan agama, opsi-opsi lain yang tidak membawa manusia kepada pengenalan Tuhan yang benar. Sehingga meskipun manusia menjadi baik secara moral, tetapi tidak pernah mengenal Tuhan yang benar. Coba, meskipun agama mengajarkan kebaikan, tapi kalau dia mengajarkan orang untuk hedon, materialis, masuk surga nggak kira-kira? Masuk. Tapi dia baik, tapi dia hedon, materialis, masuk nggak? Tergantung. Dia sudah mendengar kebenaran Injil yang benar atau belum? Nggak masuk. Orang yang hedon, materialis, itu sifatnya egosentris. Dia mengutamakan diri sendiri. Lanjut. Diversifikasi produk berikutnya, yaitu berbagai filsafat yang bertentangan dengan Injil, yang sangat berbahaya terhadap kebenaran. Misalnya apa? Rasionalisme, ateisme. Dan ini sangat populer ya. Dan malah diminati banyak orang modern saat ini. Contoh lainnya apa? New Age Movement, postmodernisme, apalagi materialis, dan lain-lain. Bahkan orang yang percaya Tuhan Yesus pun ditawarkan iblis penyimpangan-penyimpangan yang membuat orang percaya tidak menjadi corpus delicti. Apa itu? Yaitu khotbah atau pengajaran-pengajaran yang aman-aman saja, yang tanpa resiko, yang tidak membawa orang percaya pada kesempurnaan. Cuma menekankan mukjizat. Hanya menekankan mukjizat. Bukan berarti gereja yang bicara mukjizat salah ya, enggak. Tapi kalau penekanannya mukjizat seputar kebutuhan jasmani, bagaimana terlepas dari masalah hidup, itu nggak membuat orang percaya menjadi dewasa, apalagi sempurna. Nah susahnya ya, orang-orang yang udah belajar tuh kalau dia kepleset ya, atau dia melenceng ya, dia susah baliknya loh. Coba nih, inget-inget perkataan saya nih. Jadi kalau satu saat kita ada something, ada problem, entah konflik dengan kakak rohani atau konflik dengan teman dalam komunitas, itu susah baliknya. Harus diingat, ini bentuk diversifikasi produk iblis. Kristus itu tidak menghendaki perpecahan ya. Secara umum iblis itu tidak menawarkan dirinya sendiri, tidak menawarkan pribadinya, karena memang pribadinya nggak menarik. Coba di sini ada nggak yang mau menyembah iblis? Sembah aku, ada nggak? Makanya iblis tuh nggak menawarkan pribadinya, dia menawarkan fasilitasnya, menawarkan dunia ini kepada manusia. Karena dunia ini menarik manusia yang tidak mengenal kebenaran
dan kehendak Tuhan dalam hidup. Makanya bagi orang dunia, kita yang udah punya banyak pemahaman, kita dianggap aneh. Lu kok nggak bahagia sih? Lu kok diajak nongkrong, diajak nonton, diajak jalan-jalan kok biasa aja sih? Ya memang biasa aja. Karena kebahagiaan kita itu bukan lagi apapun, bukan seseorang, sesuatu. Hanya Tuhan yang membahagiakan kita. Tuhanlah satu-satunya kebahagiaan kita. Mestinya itu. Tuhanlah satu-satunya yang bisa memuaskan kekosongan jiwa kita. Nah, masalah orang dunia nggak mengerti ini. Kenapa? Dia terus mengisi yang nggak terisi, yang nggak akan pernah terisi kekosongan itu. Makanya dia terus mengisi. Sementara kita udah cukup. Mau diisi apa juga nggak ngaruh. Kita punya Tuhan. Makanya kalau jatuh nih, pleset, karena sesuatu apapun itu ya, tetap belajar firman supaya bisa menerima, bisa mengampuni. Jadi kalau ditanya apa sih yang paling membahayakan di akhir zaman ini? Nah, semalam kita bahas soal akhir zaman ya. Kita udah di penghujung zaman, mau dilihat dari sisi manapun. Apa yang paling membahayakan di akhir zaman ini? Yang membahayakan adalah dunia dan segala daya tariknya. Merupakan bahaya terbesar di akhir zaman ini. Kalau kita nggak memaksa diri untuk berubah, maka kita pasti terseret arus dunia dan tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Saya harus katakan ini lagi. Coba bayangkan 5 tahun ke depan dengan potensi kita yang sekarang, usaha kita yang sekarang. 5 tahun ke depan kita jadi apa? Itu sudah menjawab sebetulnya. Kalau kita sekarang belajar yang males-malesan, belajar firman ya. Kita malas berdoa, 5 tahun ke depan aja bayangin. Kita jadi apa dengan usaha yang sekarang? Sempurna nggak mungkin. Bukan meremehkan teman-teman ya, enggak. Tapi kan kita yang tahu pertumbuhan rohani kita. Kalau kita nggak memaksa diri untuk berubah, pasti kita terseret arus dunia. Sekarang aja kita belum megang uang, belum dipercayakan posisi, belum dipercayakan pasangan. Jadi kalau kita nggak memaksa diri kita berubah, maka kita tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Maksa, agonizeste itu memaksa diri. Ini dua diksi yang mempunyai kekuatan yang berbeda. Berusaha, berjuang itu beda. Bet, nanti gue minta tolong ya ke rumah gue, bantu-bantuin. Gue mau pindahan rumah nih. Ya ntar gue usahain deh. Sama pas saya jawab, ya. Tapi saya lagi sibuk, gimana dong? Tapi ya udah deh, saya perjuangin. Beda nggak? Beda. Itu baru contoh simpel ya, contoh remeh. Belum soal contoh bagaimana memperjuangkan diri, mempersiapkan diri untuk menghadap kekekalan. Kita harus selalu mengingat bahwa tujuan keselamatan itu adalah perubahan hidup. Tujuan keselamatan itu perubahan hidup, perubahan karakter, watak, perilaku, manusia batiniah kita. Itu tujuan keselamatan. Dan mestinya ini yang jadi agenda kita satu-satunya. Bagaimana menghiasi manusia batiniah kita dengan kebenaran sampai sempurna. Soal kesehatan, pemenuhan kebutuhan jasmani itu bukan yang utama ya.
Meskipun kita butuh itu, Allah pasti mencukupkan. Allah tahu tanpa kita memintanya. Kalau kita memang benar-benar mengalami perubahan yang benar. Coba ada nggak di sini yang udah berjuang hidup benar, tapi Allah tidak memenuhi, mencukupi kebutuhannya? Ada nggak? Coba resen. Ada nggak coba? Nggak ada kan? Kalau dulu kita anak-anak dunia yang berkodrat dosa, maka sekarang kita mau diproses supaya menjadi anak-anak Allah yang berkodrat ilahi. Sekarang ya, bukan nanti ya. Sehingga kita bisa berpikir dan berperasaan seperti Tuhan. Sehingga seluruh kehendak kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sampai pada tingkat ini, seseorang itu baru sah disebut atau berstatus sebagai anak-anak Allah yang beranggotakan keluarga kerajaan Allah. Yaitu seseorang yang secara otomatis berpikir dan berperasaan seperti Allah. Dan seluruh kehendaknya selalu sesuai dengan kehendak Bapa. Ini proses. Tapi harus dimulai dengan memaksa diri. Yang benar-benar berjuang mengubah kodrat pasti ngerti arti susahnya merubah kodrat. Yang beneran berjuang mengubah kodrat pasti mengerti betapa susahnya mengubah kodrat dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Kita buka dulu Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Oke, saya bacakan ya. Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Tuhan Yesus apa? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berjuang, bukan berusaha untuk selamat, tetapi berusaha untuk masuk atau berusaha untuk selamat, tetapi tidak akan dapat." Apa bedanya? Tadi keceplosan, harusnya saya nggak ngomong dulu ya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk, tetapi tidak dapat. Kalau kita mau merubah kodrat kita, mana bisa sekedar berusaha? Berjuang. Berjuang. Orang yang berjuang berarti orang yang menggerakkan dirinya untuk melakukan suatu tindakan. Ada unsur memaksa diri. Jadi kita perlu memaksa diri untuk berubah. Ada unsur memaksa diri. Kalau kita nggak memaksa diri untuk berubah, maka kita tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Pernah nggak kita lihat baut yang sudah melekat pada besi dan berkarat? Pernah? Kita mau coba putar tapi rasanya susah ya. Caranya gimana? Dipaksa. Orang yang nggak belajar firman, terus jelas-jelas
kita punya kodrat dosa. Itu seperti baut yang sudah melekat lama dan berkarat. Nah, demikian juga kalau kita mau mengubah diri, harus ada usaha yang sungguh-sungguh. Supaya manusia lama kita atau kodrat dosa kita dapat dilumpuhkan, dilemahkan, dicabut, bahkan dimatikan. Pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, agama itu hanya sanggup dia tidak sampai membunuh kodrat dosa. Hanya menahan saja. Maka bukan tanpa alasan beberapa banyak ayat di Alkitab, beberapa ayat di Alkitab tuh ngomong, kalau nggak Injil, kalau nggak firman itu nggak bisa. Misal di mana? Roma 1:16, Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. 2 Timotius 3:16, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk mengajar, terus menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan ini sangat sulit ya. Seperti ada pepatah yang bilang gini, menghancurkan batu itu lebih mudah daripada menghancurkan watak. Maksudnya apa? Batu keras nggak? Keras, tapi bisa dihancurin pakai palu. Karakter lebih keras lagi. Coba mau ngubah karakter, tapi nggak niat ya, setengah-setengah. Bisa nggak? Nggak bisa. Injil itu berkuasa karena ada dua kerjasama ya, dua pihak yang saling bekerja sama. Tuhan memberikan anugerahnya, manusia merespon anugerahnya itu. Dan Roh Kudus akan membantu mengajar dan menerjemahkan logos itu ke dalam situasi konkret. Kita buka Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Coba yang di Zoom deh baca. Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Dah, ketemu? Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Kalau nggak yang di sini deh, minta tolong. Siapa salah satu? Di sini nggak kedengeran. Ya bentar, nanti lu aja yang mana? Itu udah dibukain masih dari Lukas 13. Ini dari sini lah. Lukas 13 ayat 23 sampai 24. 25 sampai 25 sampai 35. Lukas 14 udah ke skip itu kayaknya. Lukas 13. Itu yang Lukas 13, Kak. Lukas 13 sebelumnya. Udah dibaca. Udah. Sorry. Lukas 14. Lukas 14. Sorry. Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Oke. Baik, saudara-saudara yang terkasih. Yang bercanda. Oke, Lan. Baca. Apa sih? Pembacaan kita berdiri gila di gereja. Ya, baca. Ya, baca Lan. Ayat 25. Pada suatu kali ada banyak orang yang berduyun-duyun Tunggu Lan. Perikopnya dibaca dulu Lan. Oh iya, maaf. Pak. Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Ajaran tentang bagaimana mengikuti manusia penyelamat. Perikopnya itu. Segala sesuatu harus mabok lu ya. Sumpah saya. Oh, ini Alkitab. Ini ya. beda terjemahannya terjemahannya. beda. Tapi sama ayatnya kok. Sama.
Lupa lupa ngasih tahu. Jadi saya baca yang mana? Baca dulu perikopnya dari sini. Perikopnya dari situ. Oke. Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali ada banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab, siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya, jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia dan berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Iya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Thank you, Roland. Kalau kita mau bangun gubuk, mau bangun satu tempat yang kecil, tentu kita tidak perlu repot-repot membuat sebuah anggaran yang rumit ya. Tapi di situ dikatakan jikalau engkau hendak membangun menara ya. Sekali lagi, kalau kita mau bangun gubuk kecil, kita nggak perlu pakai perhitungan anggaran. Tapi ini masalahnya kita sedang membangun menara. Ini berat. Makanya kita perlu menghitung anggaran. Maksudnya gimana? Untuk jadi baik, kita tuh nggak perlu belajar Alkitab. Nggak perlu. Tapi untuk jadi sempurna, merubah kodrat dosa menjadi kodrat ilahi, itu perlu menghitung anggaran. Maksudnya kalau kita setengah-setengah ikut Yesus, kita nggak bisa diproses loh. Semua atau tidak sama sekali. All out or out. Nah, kenapa banyak orang Kristen itu tidak mengalami perubahan secara signifikan? Jawabannya jelas dari ayat yang tadi kita baca. Karena tidak memiliki perjuangan yang sepatutnya. Jadi kalau hari ini kita masih setengah-setengah ya, masih kayaknya kita sendiri juga meragukan diri kita gitu. Ya memang mesti ada perasaan itu supaya kita terus berjuang. Tapi sekali lagi bedain ya, membuat gubuk sama membangun menara itu beda. Untuk jadi baik kita nggak perlu Yesus, tapi untuk jadi sempurna kita perlu Yesus. Masalahnya jadi baik tidak semudah, menjadi sempurna itu tidak semudah yang dibayangkan. Ada yang bilang haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Itu good to be true. Terlalu sempurna untuk dipercaya. Jawabannya adalah maka jadikanlah itu studi kasus. Alami itu sendiri. Baru kita bisa membuktikan. Selamat berjuang. Amin.
Ada pertanyaan? Silakan.